Mater satu loh. Itu pada dulu. Mana gara-gara gensan deh. Tension. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Langsung kita lanjutkan dulu untuk materi sorofnya. Silakan dibuka kelanjutannya kemarin. Halaman 23 ya. Kita sampai di lafadz romata. Romata ini bentuk apa? F. Bentuk apa F? Romata itu ya. Fi'il madi dua perempuan. Nah, fi'il madi untuk keduanya perempuan ya. Baik. Sedangkan ini adalah dari bab fa'ala. Fa'ala untuk dua perempuan adalah fa'alata. Ya. Berarti romata itu kalau kita bawa kepada asluhunya adalah romayata. Ya, romayata. Dengan wazan fa'alata. Baik. Kita baca di situ. Romata asluhu romayata ala wazni fa'alata. Di romata itu aslinya romayata dengan wazan fa'alata. Qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Masih menggunakan kaidah yang sama dengan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, kaidah yang bisa diterapkan adalah kaidah tersebut. Ada huruf ya berharokat, ya jatuh setelah fathah. Masih menggunakan kaidah yang sama. Jadi ya dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Ya jatuh setelah fathah. Fasoro romata. Maka jadilah romata. Tsumma hudhifatil alifu liltiqa'i sakinain. Kemudian huruf alif
Alif yang ada pada mim itu dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Mungkin kita bertanya, loh, dua sukun yang mana ini? Romata ini. Alif sukun dan mana lagi? Taknya kan berharokat. Maka itu meninjaunya adalah dari bentuk aslinya. Ya. Keterangannya ada di situ. Al-awalu al-alifu watani at-ta'u. Li'annaha fil asli sakinatun. Jadi sukun yang pertama itu adalah pada alif dan yang kedua adalah pada ta. Kenapa taknya itu kok dikatakan sukun? Li'annaha fil asli sakinatun. Karena dia itu sukun pada bentuk asalnya. Kan romayata atau romata, taknya itu adalah ta utanid as-sakinah. Ya, karena bertemu dengan alif maka dia di fathah untuk bermunasabah. Tapi bentuk aslinya adalah tak sukun. Namanya ta utanid as-sakinah itu adalah sukun. Ya. Basoro romata, maka jadilah romata. Ya, alif pada mimnya itu dibuang. Baik. Bisa dipahami ya, sama. Nanti mungkin kalau kita sudah selesai dari bab 1 fa'ala yaf'ilu ini akan saya adakan ujian khusus untuk iqlal. Ya, ujian khusus untuk iqlal penerapan kaidah-kaidah. Nah, jadi mulai sekarang tolong dicicil ya, belajarnya di murojaah dengan sebaik-baiknya dipahami. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yarmi. Yarmi ini bentuk apa ini kira-kira Diana? Yarmi bentuk apa itu? Fi'il mudhari' Gus. Fi'il mudhari' untuk Yarmi. ya maksudnya untuk apa ini yarmi? Untuk Ya dia laki-laki. Ya laki-laki. Untuk mufrad mudzakkar. Yaitu bentuk dasarnya mudhari'. Baik. Jadi begitu ya, kita harus bisa untuk mengidentifikasi ya awal mula ya bentuk yang awal dari suatu lafadz yang tidak normal itu. Ya, supaya kita bisa membawanya kepada asluhu. Ya, rekan-rekan ya. Jadi yang mungkin sampai saat ini masih ada kesulitan ya harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengidentifikasi. Ya, oh yarmi ini adalah bentuk mudhari' untuk dia laki-laki. Setelah itu dibawalah kepada asluhu. Bagaimana? Ya caranya kita harus mengetahui ini dari bab apa ini. Oh ini dari bab 1 ini. Yarmi. Roma yarmi. Bab 1 itu fa'ala yaf'ilu. Berarti ilmu doreknya yaf'ilu. Kalau begitu yarmi ini kalau dijadikan asluhu adalah yarmiyu. Yarmiyu. Baik. Gitu ya. Baru nanti kemudian diiklal berdasarkan kaidah-kaidah iklal ya. Yarmi asluhu yarmiyu ala wazni yafilu. Sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Jadi yarmi asluhu yarmiyu ala wazni yarmiyu. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan kaidah baru terkait huruf ya. Yang sudah kita dapatkan adalah huruf ya berharokat jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Nah, itu Ge. Barangkali kalau merasa kesulitan untuk ngecek tulisan Arabnya kelamaan gitu ya, ditulis saja pakai bahasa Indonesia. Jadi memang harus aktif proaktif rekan-rekan ya kalau belajar ya. Harus punya inisiatif gitu ya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya memiliki kekurangan dalam satu perkara tertentu? Dicari solusinya. Oh, saya merasa kesulitan kalau harus membaca kaidah-kaidah lewat tulisan Arabnya ini. Kita harus mencari solusinya. Apa kira-kira? Jadi catat. Ya, pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Dengan bahasa yang bebas, yang penting esensinya betul. Jadi harus ada usaha, inisiatif, ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Baik. Kaidah apakah di sini terkait dengan yarmi? Ini kaidah baru. Mohon diperhatikan. Sukinatil ya'u listit qalib dhammati 'alaiha. Fasoro yarmi. Jadi huruf ya-nya itu disukun karena terasa beratnya dhammah atasnya. Ini nanti kaidahnya sebagai gini rekan-rekan. Cuma di sini agak kurang lengkap ya. Nanti ada di setelahnya itu insya Allah. Nanti akan kita jumpai. Jadi huruf ya apabila berharokat dhammah atau kasroh dan jatuh setelah dhammah atau kasroh. Gitu ya. Saya ulang. Huruf ya apabila berharokat dhammah atau kasroh dan jatuh setelah dhammah atau kasroh, maka harokat ya itu terasa berat. Gitu. Baik itu dhammah jatuh setelah dhammah atau dhammah jatuh setelah kasroh atau kasroh jatuh setelah dhammah atau kasroh jatuh setelah kasroh. Jadi kalau dibuat apa itu istilahnya? Berarti ada 4 kemungkinan ya. 2 kali 2, 4. Jadi tadi kaidahnya. Ya berharokat dhammah atau kasroh jatuh setelah dhammah atau kasroh. Ya, dengan berbagai percabangannya itu sehingga menjadi 4. Maka itu harokatnya terasa berat sehingga harus dibuang harokat itu. Misalnya harokatnya dhammah, berarti dhammahnya dibuang. Harokatnya kasroh, berarti kasrohnya dibuang. Dan prinsipnya ketika huruf itu harokatnya dibuang, maka menjadi sukun. Itulah akhirnya dinamakan sukinat tadi. Gitu ya. Jadi saya ulang, sukinatil ya'u listifqalid dhammati alaih. Jadi huruf ya-nya itu disukun karena beratnya dhammah atasnya. Beratnya dhammah itu kenapa? Karena jatuh setelah kasroh. Nah, di sini kasus yarmi ini ya berharokat dhammah jatuh setelah kasroh. Sehingga dhammah itu terasa berat bagi ya, maka dibuang ya sehingga ya-nya itu kemudian menjadi sukun. Gitu. Jadilah yarmi. Ini gampang sekali ya. Nanti yarmi ini juga berlaku untuk lafat-lafat yang setipe. Seperti tarmi, armi, narmi. Ya. Itu semuanya nanti mitlu yar. Jadi kan belakangnya sama itu ya. Berbunyi mi. Nah, itu berarti nanti hilalnya sama. Ya. Di tarmi, armi, narmi itu nanti semuanya setipe dengan
yarmi. Baik, insya Allah. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dulu berikutnya. Berikutnya adalah yarmuna. Yarmuna. Kira-kira ini bentuk apa ini? Dengan Ade Purwanto. Yarmuna, ini bentuk apa ini? Fi'il madhi untuk mereka laki-laki, Pak. Yarmuna. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari Fi'il mudhari untuk untuk mereka laki-laki. Sedangkan yaf'ilu itu untuk mereka laki-laki bunyinya apa? Kalau yaf'ilu. Yaf'iluna. Yaf'iluna. Nah, berarti nanti yarmuna itu kita bawa kepada asluhunya. Entah bagaimana caranya supaya bisa berbunyi sesuai dengan wazannya tadi, yaf'iluna. Berarti apa? Yarmuna itu aslinya yarmiyuna. Dengan wazan yaf'iluna. Gitu. Lalu nanti sudah ketemu asluhunya, disitulah dimulai i'lalnya. Jadi langkah pertama itu tadi harus mengetahui ini bentuk apa ini. Kemudian asluhunya apa, dari situlah kemudian dijadikan atau dieksekusi i'lalnya. Kita baca yarmuna asluhu yarmiyuna. Ala wazni yaf'iluna. Nah, coba kita cek sebelum seandainya kita belum melihat kaidahnya. Kira-kira di titik mana ini ya kira-kira yang bisa diilali. Kita lihat, oh ada huruf ya berharokat dhamma jatuh setelah kasroh. Nah, di situ nanti letak iklalnya. Kenapa? Ada kaidahnya, ya kan? Berarti kaidahnya sama dengan di atasnya nanti. Yaitu huruf ya berharokat dhamma jatuh setelah kasroh, maka terasa berat domah itu bagi ya. Karena terasa berat, maka dibuang. Domahnya itu dibuang. Sehingga ya-nya menjadi sukun. Jadilah yarmiuna. Begitu. Yarmiuna. Ya-nya sukun. Kemudian kita lihat yarmiuna ada pertemuan dua sukun. Ya sukun dan wawu sukun. Maka huruf penyakitnya yang dibuang yaitu ya-nya. Gitu ya. Menjadi yarmiuna. Yarmiuna. Awalnya gitu dulu. Yarmiuna. Kemudian kalau ada kasroh bertemu dengan wawu sukun, maka kasroh itu bermunasabah menjadi domah. Sehingga menjadi yarmuna. Itu gambarannya, sekarang kita baca ya. Jadi yarmuna asluhu yarmiyuna ala wazni yaf'iluna. Sukinatil ya'u listiqali dhammati alaiha. Ya disukun karena beratnya domah atasnya. Fasoro yarmiyuna. Ya, yarmiyuna. Yang paling penting rekan-rekan harus benar-benar menguasai kaidah-kaidah i'lalnya ini. Makanya tadi saya bilang ya kalau merasa kesulitan ya untuk mencerna tulisan Arabnya kelamaan begitu ya, nyari-nyari gitu ya. Lihat tulisan Arabnya tuh udah ngeluh ini ya. Maka ditulis. Ya, ditulis sendiri ya, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ini tadi ya, kaidahnya. Tsumma hudhifatil ya'u liltiqa'i sakinain. Kemudian ya ya-nya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Fasoro yarmiuna. Itu. Awalnya gitu dulu. Yarmiuna. Kita lihat mimnya berharokat kasroh ketemu dengan wawu sukun. Maka kasroh itu bermunasabah. Beradaptasi menjadi domah supaya mudah dibaca. Dummatil mimu lil munasabati. Nah, ini. Kemudian mimnya di domah untuk bermunasabah. Bermunasabah itu menyesuaikan.
Tujuannya supaya gampang dibaca. Fasoro yarmuna, maka jadilah yarmuna. Waduh, insya Allah ya. Kalau belajarnya offline gitu biasanya ada ujian lisan itu anak-anak. Gitu. Kalau di majelis-majelis saya itu ujiannya lisan itu. Jadi langsung disebutkan kaidah-kaidahnya. Satu lagi kita ambil ya, tarmuna. Tarmuna ini ya itu semisal dengan yarmuna. Jadi kaidahnya sama. Ya. Tarmuna ini untuk kalian laki-laki ya. Kalau yarmuna tadi mereka laki-laki. Ya, tipenya sama sehingga kaidahnya sama. Tarmuna asluhu tarmiyuna ala wazni tafiluna. Summa u'illa mitla yarmuna. Kemudian di'lal semisal dengan yarmuna. Berarti kira-kira bagaimana i'lalnya? Gaung tarmuna. Silakan gaung. Tarmuna Tarmuna. asluhu Asluhu. tarmiyuna. Huruf ya berharokat dhammah jatuh setelah huruf berharokat kasroh, dibuang harokatnya jadi sukun, jadi tarmina, kemudian dua Tarmiyuna. Ada wawunya jangan lupa. Tarmiyuna. pakai tarmiyuna, kemudian Ya. dua huruf sukun bertemu, dibuang huruf ya-nya jadi wawu sukun, menjadi tarmuna. Belum tarmuna. Jangan buru-buru. Oh, jadi tarmiyuna, Tarmiyuna. Ya, jangan buru-buru. eh, Setahap demi setahap. mim bertemu dengan wawu sukun bermunasabah menjadi dhammah. Bukan mim bertemu dengan bentar, pelan-pelan. Mim berharokat kasro bertemu wawu sukun, maka kasro itu bermunasabah menjadi doma, ya, sehingga menjadi tarmuna. Boleh memang kita mengenal dengan bahasa kita, tapi jangan keluar dari esensinya. Dan urutannya harus benar, nggak boleh melompat, ya, nggak boleh melompat. Jadi kalau ujian nggak boleh melompat ya, harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik, insya Allah. Baik, insya Allah. Mungkin cukup dulu untuk sorotnya, rekan-rekan. Ada yang perlu disampaikan terkait materi soal. Aman, insya Allah ya. Intinya adalah harus memahami, ya, menghafalkan kaidah-kaidah ilal itu. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke materi nahunya.
Sampai di mana materi nahwunya? Di mana teman? Latihan 6, Ustaz. Latihan 6. Oke, baik. Pelajaran 18. 18. Ya, 18. Oke, baik. Baik, kita pelajari ya, latihan 6. Akmil kullan minal jumalil atiyati biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Sempurnakan setiap jumlah berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Jadi tugasnya rekan-rekan mengisi yang kosong itu dengan fi'il mudhari' bebas. Kalau sebelumnya kan fi'il mudhari' yadhabu. Sekarang fi'il mudhari' bebas, tapi harus tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan pelaku-pelakunya. Ya. Kita mulai dengan Firman, silakan nomor 1. Kharajat tullabu min fusuli minal fusuli Dodo kemarin apa? Sudah ada di kata-kata baru kemarin ya, sudah kita artikan. Dodo kekacauan. di dari kelas 11. Untuk apa kira-kira? Kharajat Para murid keluar dari kelas-kelas untuk titik-titik sebab kekacauan. Untuk apa? Untuk nimbrung apa untuk bergabung? sana di yasma'u sababal dawda'i. Untuk mendengar. Untuk mengetahui gitu ya. Oh, nggak tahu ya. Untuk mengetahui saja. Firman. Oh ya, Apa mengetahui bahasa Arab? Arafa ya'rif. Arufa ya'rifu. Baik. Sehingga menjadi li ya'rifu sababad dawda'i. baik. Ya, perhatikan. Para siswa keluar dari kelas-kelas untuk mengetahui sebab kekacauan. Baik, insyaallah. Kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababad dawda'i. Para murid keluar dari kelas-kelas untuk mengetahui sebab kekacauan. Baik. Bisa mengirob liya'rifu, Firman. Liya'rifu. Kalau sebelum hafal i'rabnya dari li. Oke, baik, Hanson. Alamu, yaitu linya itu punya lam ya, tidak boleh li begitu. Alamu harfu ta'lilin. Mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'robi. Ya'rifu fi'lun mudhari'un mansubun bil lam. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Li'annahu. Apa Firman? Li'annahu. Minal af'alil khamsati. Minal af'alil khamsati. Baik. Li'annahu minal af'alil khamsati. Begitu ya? Jadi nanti sesekali saya minta rekan-rekan untuk mengi'rab ya.
tapi tidak semuanya. Mungkin hanya lafaz tertentu saja. Biar istilahnya itu kita terbiasa mengirob. Nomor 2, F, silakan F. Min ayya iza Min itu huruf apa? oh minal Min min ay ya gimana ya? min ayyi Iya, monggo dibaca. min ayyi iza atta turiduna Sebentar F. Jadi begini rekan-rekan ya. Memang namanya belajar bahasa Arab itu hakikatnya kita itu menabung ilmu. Kalau kita ingin tabungan kita banyak, ya maka jagalah tabungan itu. Jangan sampai bocor ya. Jadi apa yang sudah ditabung, dijaga, dipelihara. Begitu juga dengan tabungan ilmu. Ya. Mulai dari DL1. Kayak gini kan DL1 udah kita pelajari. Ya. Penggunaan ayu itu kan DL1 ya. Jadi ketika kita melupakan materi-materi yang sudah lalu, ya akhirnya ketika membaca juga banyak mengalami kesalahan. Dan gini loh maksud saya, ketika membaca itu terapkanlah prinsip-prinsip di dalam membaca. Prinsip-prinsip di dalam membaca gitu ya. Misalnya ida'ah itu. Saya tanya dulu kepada EF ya. Ida'ah itu artinya apa ya? Ida'ah itu. Artinya apa ya? Ida'ah. Artinya kurang tahu radio. radio Itu aslinya bunyinya apa ketika marfu? iza'atun Ida'atun. Pakai tanwin atau tidak? oh tidak karena dia ada Tak marbutoh. Tamar butok. Iya. Ya, F. Iya, ada tamar butok. Jadi apakah setiap lafaz yang ada tak marbutohnya itu tidak ditanwin? Tidak semua. Bagaimana itu ada sayarotun, ada saatun, mudarisatun, tobibatun, dan lain sebagainya. Terus kenapa kalau begitu ida'atu itu tidak ditanwin? Berarti ida'atu. Silakan F dijawab. Jangan lama-lama. Dijawab saja sesuai pertanyaan saya. Tidak usah terlalu mikir jauh dulu. Diikuti saja alur berpikirnya. Seperti yang saya sampaikan. Ini saya, mohon maaf, sebenarnya mengajari Anda untuk menganalisis suatu lafaz itu tahap demi tahap. Supaya nanti tidak terjadi lagi kejadian kayak gini. Ya. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Ida'atu atau ida'atun? Iza'atun. Ditanwin kan ya? Ya, Sir. Ditanwin. Ya. Maka ketika membaca itu, lafaz yang bertanwin jadi tanwin. Selama tidak ada faktor yang menghilangkan tanwinnya. Dan suatu lafaz itu kalau ditanwin, kalau jumlahnya satu ya isim mufrad. Begitu ya.
Isim mufrad majrurnya dengan apa, F? Isim mufrad majrurnya dengan kasroh. Dengan kasroh. Tadi antum bacanya min ayyi ida'ata, nah gitu. Tidak ditanwin, di fathah, kan jauh sekali itu ya. Jadi pastikanlah dulu isimnya itu isim apa. Misalnya ida'ah itu ya. Gitu. Kalau antum baca ida'ata, itu berarti konsekuensinya ida'ah ini adalah al-ismul ladzi la yansharif. Gitu. Tapi ternyata ida'ah itu ditanwin. Makanya tadi di awal saya tanya dulu, ida'atu atau ida'atun? Ya, dan yang benar memang ida'atun ditanwin, maka masuk kategori isim mufrad. Kalau isim mufrad itu ya ditanwin, majrurnya dengan apa? Diterapkan. Ya, begitu F ya. Jadi kalau baca itu mohon maaf istilahnya, ini berlaku untuk rekan-rekan semua. Jangan terlalu kemana-mana. Konsep-konsepnya diperhatikan, kerangka-kerangka berpikirnya itu harus rapi kalau baca. Tidak boleh terlalu apa istilahnya itu berserakan kemana-mana begitu. Gitu ya. Jadi konsep berpikirnya itu harus rapi. Oh begini, begini, begini. Nah, gitu. Harus terbiasa begitu sejak dini. Tidak boleh terlalu carut-marut berpikirnya. Ya. Berjalan sesuai dengan pakem-pakem ilmu yang sudah didapatkan. Oh, ida'ah ini adalah isim mufrad. Berarti dia ya masuk kategori isim mufrad ya. Berarti ya majrurnya dengan kasroh. Dan kalau tidak ada alif lamnya, jangan ragu-ragu mentanwin kalau memang adalah isim mufrad. Gitu. Jangan ragu-ragu mentanwin kalau baca. Gitu kan? Baik. Namanya alif lam tanwin itu biasa, ada nggak ada alif lamnya ditanwin. Ada alif lamnya nggak ditanwin, itu biasa dalam lafaz-lafaz bahasa Arab. Nggak usah merasa, aduh kok nggak ada alif lamnya ya ini, kemana ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada alif lamnya, ya berarti ditanwin gitu saja selama dia bukan al-ismul ladzi la yansharif. Begitu ya. Ini berlaku untuk rekan-rekan semua. Jadi dibiasakan ketika membaca itu harus rapi. Clean gitu ya, harus bersih, rapi gitu ya cara bacanya. Kaidah-kaidahnya itu yang teratur. Oh, ini konsep idhofa, ini isim mufrad. Oh, terkena huruf jer. Tadi saja di awal-awal saja sudah min ayat. Padahal min itu kan huruf jer. Itu menunjukkan, mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk ini ya. Tapi ini adalah bimbingan ya, ini bimbingan. Itu menunjukkan berpikirnya belum rapi, ya, belum terarah, masih kemana-mana gitu cara berpikirnya. Ya, itu tidak boleh. Jadi sejak dini harus pasti ilmunya itu. Oh, ada huruf jer dimajrurkan. Oh, ayu itu kan dulu sudah pernah kita pelajari di DL1. Ayu dan lafadz yang setelahnya itu konsepnya idhofa. Jadi ilmunya sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita menjaga ilmu itu dalam bentuk tabungan. Sewaktu-waktu kita keluarkan lagi ilmu itu untuk dipraktekkan di dalam membaca. Begitu ya, rekan-rekan semuanya ini ya, tidak hanya untuk EF. Baik, sekarang diulang lagi F. Min ayyi iza'atun turiduna. Tadi kan sudah saya sampaikan. Ayu dan lafaz setelahnya itu konsepnya idhofa. Ya. Jadi ida'ah itu sebagai apanya? Idhofa. Idhofa itu kan unsurnya apa? Idhofa itu. Seperti itu ya. Mudhof dan mudhof Ilaih. ya. Ya, apa? Jadi EF berarti sekarang sudah tahu ya. Oh, aku ada kelemahan dari sisi ini, yaitu sudah
lupa dengan konsep-konsep ya, istilah-istilahnya udah lupa ya. Nah, berarti nanti harus dikejar lagi. Itu rekan-rekan ya. Tidak apa-apa, ini bukan aib. Ya, saya menyampaikan kalau kita misalnya merasa lemah dalam satu perkara tertentu, merasa kurang dalam kaidah tertentu, kelemahan dan kekurangan dalam belajar itu bukan aib. Ya, lebih baik kita menyadari, oh saya kurang dari segi ini, saya lemah dari segi ini, daripada kita merasa bisa tapi ternyata tidak bisa. Itu bahaya nanti ya. Karena kalau kita merasa sudah bisa, ya ternyata kita belum bisa. Nah, akhirnya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi lebih baik kita menyadari, oh iya saya kurang dari segi ini. Nah, konsep-konsep saya banyak lupa. Dan situ akhirnya terpacu untuk menguatkan kembali ya materi-materinya tentang konsep-konsep itu. Baik, diulang lagi silakan. Min ayyi iza'atun Tuh. Idza tadi sebagai apa? mudhof ilaih Mudhof ilaih i'rabnya selalu majrur. majrur. Ya, diulang lagi monggo. Min ayyi iza'ati turiduna Sebentar, balik lagi ke tadi. Ada tanwinnya atau tidak idaah itu? oh sponsor ya ada tanwin. Kalau tanwin jadi tanwin, mau dia domah, fathah, kasroh, kalau ditanwin jadi tanwin. Kalau domah namanya domaten, fathah fathaten, kasroh kasroten, ya. Ya, Sa. Jadi lagi monggo. Min ayyi iza'atin turiduna an yasma'unal akhbaro ya ikhwanu. Oke, baik, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini berarti tidak sesuai fiilnya F ya. Fiilnya itu tidak sinkron. Turiduna itu siapa ya? Turiduna. Turiduna mereka laki-laki. Nah, kalau depannya tak itu bukan mereka, tapi mukhotob kalian. Kalian laki-laki. Kalian. Ya. Tadi antum menyebutnya an yasmauna. Yasmauna siapa? Mereka. Mereka laki-laki. Sinkron tidak? Tidak, Sa. Tidak cocok. Turiduna kalian laki-laki, lah kok melompat jadi mereka laki-laki. Nah, jadi fiilnya itu harus sinkron ya, harus selaras. Kira-kira isinya apa kalau begitu? An Tasma'un. tasmauna. Awalnya kan begitu ya. Terus jangan lupa an itu alat apa ya? An itu Menasab. alat nasab. Tasmauna kalau dinasobkan jadinya apa? Tasma'u. Nah, dengan cara hadfun nun. Ya, membuang nunnya karena termasuk al-af'alul khamsah. Nah, begitu F ya. Tidak apa-apa, ini bukan aib. Jadi jangan merasa, aduh ini aib saya. Bukan. Ya, orang itu tidak akan, ya kekurangannya bukan aib selama dia mau belajar. Yang aib itu adalah kalau orang tidak mau belajar. Ya, itu aib itu. Jadi begini F ya, jadi mulai sekarang EF harus belajar untuk melihat dirinya sendiri. Ya, jadi nanti ketika membaca kalimat-kalimat itu harus benar-benar dipikirkan. Oh, ini terkena alat ini sehingga jadinya begini. Kalau marfu bagaimana marfu'nya? Kalau mansub bagaimana mansubnya? Majrur bagaimana majrurnya? Majzum bagaimana majzumnya? Itu semuanya tidak boleh keluar dari kerangka berpikir. Ya.
Gitu. Harus selalu ada itu di dalam mindset kita. Ya. Oh, ini marfu, ini mansub, ini majrur, ini majzum. Terus bagaimana tanda-tandanya, bagaimana eksekusinya. Harus terus bekerja seperti itu ketika membaca. Begitu ya? Kita nggak boleh lengah sedikit pun. Kalau baca itu nggak boleh meleng sedikit saja, nggak boleh. Meleng sedikit saja bereset. Insya Allah. Kalau melengnya banyak, ya banyak bereset. Oke, diulang sekali lagi F. Gimana coba? Min ayyi iza'atin turiduna ay an tasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Baik, nah begitu caranya ya. Min ayyi idza'atin turiduna antasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Mungkin di sebagian kitab tertulis ya sadatu, tidak apa-apa. Sekarang diterjemahkan silakan. Dari mana? Dari radio apa? Dari radio apa kalian mendengar Apa artinya turiduna? berita? Ya, turiduna itu artinya apa? Turiduna. Aroda yuridu artinya ingin. Ya. Dari radio apa kalian ingin antasma'u? Apa artinya antasma'u? Mendengarkan. Mendengar. Dari radio apa kalian ingin mendengar al-akhbar? Berita-berita, wahai saudara-saudara. Ya. Jadi harus lebih teliti lagi F ya. Lebih rapi lagi cara berpikirnya, lebih runut. Ya, lebih sistematis, diperhatikan semua aspek-aspeknya. Nahu-nahunya itu semuanya dilibatkan. Ya. Dari pelajaran DL1 sampai sekarang itu semuanya terlibat. Begitu ya? Baik, insya Allah. Nah, ya, baik, sudah cukup. Kemudian berikutnya ke Anas dulu, silakan. Nomor 3. Ya, baik Ustaz. Nomor 3. Ya Zainabu, ayumkinuki an Unwan itu artinya alamat. Ya. Alamat. Oh ya. Kira-kira disuruh apa itu? Membaca Ustaz ya. Menulis Membaca. saja ya. Menulis ya. Kata banyak tubuh. Oh. Ya Zainabu, ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati. Nah, khair insyaallah. Diartikan. Wahai Zainab, apakah memungkinkan bagimu untuk menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Baik, boleh. Khair insyaallah. Unwan bisa artinya alamat, bisa juga judul. Ya, nanti tergantung konteksnya. Di sini kita pakai alamat saja. Ya. Baik, sudah betul. Ya Zainabu. Nah, karena yang diajak bicara adalah Zainab, berarti nanti fiilnya adalah untuk kamu perempuan satu, ya. Kamu perempuan. Dari kata taktubina, kemasukan an mansub dengan harfun nun, karena taktubina termasuk al-af'alul khamsah. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati. Wahai Zainab, apakah memungkinkan bagimu untuk menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Baik, khairul insyaallah. Yang ke berikutnya Pak Agus Lim.
Nanti setelah ini Pak Agus Lim nomor 5 dengan Haris. Kemudian nomor 6 nanti ada Dr. Anang ya, disiapkan. Silakan Pak Agus Lim. Ngapunten Pak, suaranya belum keluar. Sepertinya kendala ini, Pak Agus Lim. Ya, belum keluar suaranya. Belum ada. Belum terdengar. Halo? Nah ini. Ya, Ustaz? Ya, siap. Monggo silakan dibaca. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Kharajatit thalibatu al-jududu liyazhabna ilal mudirati. Ya, Ya, Ustaz. baik. Ya. Diartikan Pak Agus Lim, monggo. Para siswi yang baru telah keluar para siswi yang baru untuk pergi ke ibu kepala sekolah. Betul sekali, Masya Allah. Khair. Kharajatit thalibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Telah keluar para siswi yang baru itu untuk pergi ke ibu kepala sekolah. Terus, baik, insya Allah. Baik, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian, Haris berikutnya, silakan. Ya haula'i tullabu ilal jami'ati al-islamiyyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Khair, diartikan. Telah datang para pelajar ini ke Universitas Islam dari berbagai negeri yang berbeda untuk mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, dan tauhid. Khair insyaallah. Tas. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu, gitu ya. Awalnya yadrusuna mansub dengan harfun nun. Liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Telah datang para pelajar ini, atau kita katakan mahasiswa juga boleh, para mahasiswa ini ke Jamiah Islamiyah dari negara-negara yang berbeda untuk belajar bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, dan tauhid. Baik, silakan Dr. Anang. Kemudian nanti nomor 7 dengan Gibraltar ya, persiapan Gibraltar. Nomor 8 Aulia ya, persiapan. Turidna an yakhduruna an yakhduri al-qahwata ya banatu. Apa artinya? Apakah kalian mau yakhduri ini menyiapkan, Ustaz? Yakhduru. Yakhduri, Ustaz. Yakhdurina. Ya. Enggak, dari kata hadoro ya. Hadoro yakhduru. Iya, Ustaz. Hadir artinya. Hadir artinya. Enggak cocok. Oh, tadi Google Translate menyiapkan dikasih yakhduru, Ustaz. Al-qahwa itu apa artinya? Kopi ya? Kopi, minum, iya, kopi, Ustaz. Minum. Oh, minum. Syariba yasrobu. Yasrobani, yasrobuna, yasribina, yasribi. Aturidna an yasribi
Al-qahwata ya banatu. Tidak ada lafadz yasribi dalam fi'il mudhari. Sebentar, antum perhatikan itu ya, Anan. Turidna, nah itu turidna itu kalian perempuan, ya. Oh, kalian. Berarti nanti fi'ilnya juga kalian perempuan. Mesti ada nun niswahnya, ya. Yasribna, Ustaz. Sebentar, syariba yasrobu fi'il mudhari. Yasrobu. Yasrobu. Dan ingat ini untuk kalian perempuan. Kalau mukhotob itu huruf mudhari'nya mesti huruf ta. Ya sama kayak turidna ini. Berarti apa? Yasrobu menjadi tas. Ya, bertemu nun niswa, tasrobu menjadi tasribina, Ustaz. bukan, kalau tasribina anti, kalau kalian perempuan Tasrobuna. Tasrobuna kalian laki-laki. Kalau kalian perempuan tasrobu, tasrobani, tasrobuna, tasrobina, tasrobani, Tasribna. tasrobna. Ya. Tasrobna. Roknya di fathah. Fi'il mudhari'nya itu dengan wazan yaf'alu. Ya, yaf'alu. Syariba yasrobu. Tasrobna. Moga diulang lagi. Turidna an berat ini hatfunun juga bukan, Ustaz ya? Nah, oke, baik. Artinya sebenarnya sudah kita singgung ya, sudah kita terangkan. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, i'rabnya mabni. Ya, jadi mau marfu, mansub, majzum, bunyinya seperti itu, tidak berubah. Ya, harap ingat-ingat rekan-rekan semuanya ya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, i'rabnya mabni. Namanya mabni itu tidak berubah. Baik, monggo diulang. Turidna an tasrobna al-qahwata ya banatu. Baik, nah, begitu caranya, ya. Moga diartikan. Apakah kalian ingin minum kopi, wahai anak-anak perempuan? Baik, boleh. Aturidna antasrobna al-qahwata yang banatu. Begitu pula dengan ini ya, berarti untuk Dokter Anang ini harus dikuatkan lagi tasrifannya ya. Entah itu tasrifan fi'il madhi, terutama mudhari'. Supaya nanti ketika membutuhkan suatu lafaz tertentu dari fi'il mudhari' tidak terlalu kesulitan mencarinya. Langsung bisa jujuk, oh ini lafaznya. Ya, untuk mereka perempuan itu begini. Kalian perempuan begini lafaznya. Ya, untuk kamu perempuan bagaimana, untuk kami, untuk kalian laki-laki dan lain sebagainya. Ya, jadi harus lebih banyak lagi berlatih untuk tasrifan fi'il mudhari'. Baik, insyaallah sudah cukup. Kemudian Gibraltar ya, silakan. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an tuwajjihul mudarris. Bukan begitu, tidak itu yang dimaksud. Sebelum Pak Guru keluar. Ya, jadi janganlah keluar dari kelas sebelum Pak Guru keluar. Jadi maksudnya ya boleh, tapi nggak usah aneh-aneh artinya, ya yang sewajarnya saja. Baik, gila lagi monggo. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujul mudarris. Qabla an yakhrujul mudarrisi. Sebentar, oke, sebentar ya, dibakar ya. Itu awalnya fi'ilnya apa? Yakhruju ya. Yakhruju Ustaz awalnya. Yakhruju. An itu alat apa itu? Alat penasab Ustaz. Jadi begini rekan-rekan. Amil-amilnya itu harus diperhatikan dan eksekusinya bagaimana itu diperhatikan. Gitu ya.
Jadi kita itu sudah harus mulai terbiasa untuk membaca lafaz-lafaz ya berdasarkan i'rabnya masing-masing, dan harus istilahnya itu lincah dan sigap untuk mengalami perubahan dari satu lafaz kepada lafaz yang lain, dari satu i'rab kepada i'rab yang lain. Kan sudah kita pelajari an ini alat nasab. Berarti harus segera berpikir mansubnya bagaimana ini yakhruju. Begitu ya, di Gibraltar ya. Nah, Ustaz. Baik, ini gimana kira-kira? An yakhruja, Ustaz. Nah, begitu ya. Apa, Ustaz? Qabla an yakhrujal, monggo diulang lagi. Qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yakhruja. Sebentar, mohon maaf tadi ada sedikit aneh. Mohon diulang lagi, Apa, Ustaz? Ulang. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisa. Qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yakhruja. Yakhruju semuanya. Kalau disuruh masuk berarti masuklah sebelum beliau apa? Keluar. Masuklah ke dalam kelas sebelum beliau keluar. Loh, bukan. Ini maksudnya kalau kita dalam kelas, ya, masuklah ke kelas terlebih dahulu sebelum Pak Guru masuk. Apa? Masuk. Apa, ya, itu maksudnya. Ini kan apa istilahnya? Adab ya istilahnya. Jadi jangan keluar sebelum Pak Guru keluar. Keluarlah setelah beliau keluar dan masuklah sebelum beliau masuk. Gitu. Diulang dari ukhruju, silakan. Nafan Ustaz. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Baik, Masya Allah. Ini ya, jadi harus benar memahami ini ya, siyakul kalam. Tidak apa-apa, seperti inilah kita berlatih ya setahap demi setahap untuk memahami uslub-uslub kalimat. Ya, kita kalau bisa membaca kitab-kitab itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Nanti rekan-rekan kalau sudah sampai di kitab Tufa itu baca sendiri rekan-rekan ya. Nah, baca sendiri ya. Nah, nanti di sana akan terasa betapa yang kita pelajari selama ini inilah benar-benar ya seperti kita itu digembleng untuk memahami uslub-uslub kalam. Oh, kalau ada kalimat seperti ini maksudnya begini loh. Ya. Maksudnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, begitu. Ini belum apa-apa ini. Jadi memang ini adalah latihannya. Ya, dari hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Baik. Jadi maksud saya adalah jangan pernah bosan, ya, jangan pernah lelah untuk belajar, ya, dan jangan merasa istilahnya itu gampang putus asa, jangan merasa gampang down, ya, merasa drop dan lain sebagainya. Justru tempaan demi tempaan yang kita dapatkan di majelis seperti ini, itulah yang akan menguatkan kita dan mematangkan ilmu kita. Gitu. Dan seorang mudaris harus seperti itu, harus benar-benar perfeksionis. Salah ya salah, ditunjukkan mana yang salah dan diajarkan bagaimana yang benar. Ya, saya jumpai banyak sekali majelis-majelis yang terlalu istilahnya itu permisif, begitu ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan baca tapi dinyatakan bagus. Ya, sudah bagus, sudah baik, lancar. Padahal banyak sekali kesalahan. Itu tidak mendidik yang seperti itu. Ya, akhirnya murid itu peserta terbiasa dengan pujian-pujian, ya, tetapi akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
gitu. Tidak tahu mana benar mana salah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kok saya ketika mengajar seperti kok ya dalam tanda kutip rewel ya memang harus seperti itu ya, memang harus seperti itu biar nanti hasilnya bagus, ya, hasilnya matang. Dan saya emang bukan tipe orang yang permisif kalau mengajar. Salah ya salah, benar ya benar. Ya. Sekarang diterjemahkan. Ibrata. Sekali lagi ya, nanti satu lagi kita selesai. Ya, wahai para saudara, janganlah kalian keluar dari kelas sebelum keluarnya guru. Keluarlah kalian setelah guru keluar, setelah ia keluar, dan masuklah kalian ke kelas sebelum ia masuk. Betul, baik. Wahai saudara-saudara, janganlah kalian keluar dari kelas sebelum Pak Guru keluar. Keluarlah setelah beliau keluar, dan masuklah ke dalam kelas sebelum beliau masuk. Oke, baik. Terakhir ya, silakan Aulia. Anta kharajta minal fasli Sepertinya itu anti itu ya, itu Aulia. Anta apa gitu? Ada harokatnya nggak itu antinya? Ada kasrohnya nggak? Samar. Ada ya. Oke, Kita samar. pakai anti saja. Kalau anta udah biasa. Anti kharajat minal fasli. Sudah. Nah ini Aulia. Kalau pelakunya anti, failnya bagaimana? Fail madinya. Nah ini rekan-rekan ya. Jadi ilmu sorof yang kita pelajari ya ini salah satunya kegunaan. Kalau kharajat kan dia perempuan. Padahal ini anti, kamu perempuan. Jadi failnya harus disesuaikan ya. Istilahnya itu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, tidak berlaku. Maksudnya jangan asal membaca, tapi harus diperhatikan ya kesesuaiannya dengan domir-domir yang dibutuhkan. Ya. Kalau anti apa, Aulia bacanya? Kharajti. Nah, begitu ya. Nanti ke depannya harus terbiasa seperti itu. Oh, domirnya ini, failnya begini. Nah, begitu. Baik, dilanjut. Anti kharajti. Anti Lisharabtil ma'a alaisa kadzalika. Ini disuruh ya, sebentar. Disuruh untuk mengisi dengan fi'il mudhari', bukan syarabti. Ya. Syarabti kan fi'il madhi itu ya. Lagi pula kalaupun fi'il madhi bukan syaraba tapi syariba. Dan lamu ta'lil li itu masuknya kepada fi'il mudhari', bukan masuk kepada fi'il madhi. Li lamnya itu lamu ta'lil itu masuk kepada fi'il mudhari' dengan apa? Konsekuensinya menyebabkan mansub. Nah, berarti sekarang Aulia cari fi'il mudhari' dari syariba tadi apa? Yang dibaca Dr. Anam tadi. Syariba yashrobu. Yashrobu. Kalau untuk anti apa bunyinya yashrobu? Tashrobu. Kalau untuk anti? Nah, baik. Berarti nanti Aulia juga begitu ya. Juga dikuatkan lagi masalah tasrifan fi'il mudhari'nya. Gitu ya. Jadi harus bekerja keras ya, terutama di bagian itu ya. Ya itu apa? Tasrobina. Pokoknya gini rekan-rekan, cara niteni kalau untuk anti kaum perempuan itu punya ina. Ya, bunyinya ina. Tadhabina, tajlisina, tatubina dan lain sebagainya. Ya. Nah, tasrobina kemasukan lamu taklil bagaimana? Aulia jadinya. Anti kharajti minal fasli litashrobi
litashrabi al-ma'a alaisa kadzaliki. Alaisa kadzalika. Baik. Kadzalikanya itu di fathah saja kafnya ya. Oh, Alaisa kadzalik. Anti kharajti minal fasli litashrabi alma. Alaisa kadzalika. Baik diartikan. Kamu kamu keluar dari kelas untuk meminum air. baik. Bukankah begitu? Demikian? Ya, betul. Bukankah demikian? Mabruk, Masya Allah. Keren. Seperti itu rekan-rekan, oke? Itulah gambaran bagaimana cara kita ya menerapkan ya kaidah demi kaidah dalam suatu bacaan ya. Baik, mungkin waktunya sudah cukup untuk malam hari ini. Ada yang perlu disampaikan? Ya, Ustaz, Belum izin. ditutup. Jadi, monggo silakan. Ya, Ustaz. Izin tanya sedikit, Ustaz, perihal tasrif mudhari'. Tadi kalau nggak salah dengar, Ustaz menyebutkan kalau di awalan ta itu muqatab, Ustaz. Tapi yang seperti wazan taf'ilu ini kan artinya dia perempuan, Ustaz. Betul. Ya, jadi gini loh, maksudnya kalau mukhotob itu pasti depannya ta, tapi tidak setiap ta itu mukhotob. Ya, Diana. Untuk dia perempuan memang pakai ta. Jadi dia perempuan dengan kamu laki-laki itu bunyinya sama. Misalnya tadhabu itu bisa untuk dia perempuan, bisa untuk kamu laki-laki. Ya. Jadi kalau mukhotob itu pasti depannya ta, huruf mudhorahnya, tapi tidak setiap ta adalah mukhotob. Bisa juga tuh goib. Ya. Oke, Diana, cukup? Ya, Ustaz. Ampun. Baik, ada lagi? Apa Ustaz? Untuk lam ta'lil Ustaz, ini mutmarnya jawas atau wajib Ustaz? Lamu ta'lil. Nah, Ustaz. Lamu ta'lil itu jawazan. Jawazan. Dan hanya satu-satunya. Ya, jadi yang jawazan dengan an mutmarotan jawazan itu cuma satu, yaitu lamu ta'lil. Kalau yang ujuban ada 4. Ya, ada 4. Yaitu lamul juhud, hatta, kemudian fa sababiyah dan wawul ma'iyah. Itu nanti yang menasobkan fi'il mudhari' dengan perantaraan mudmaratan secara wujuban. Kalau yang lamu ta'lil itu jawazan dan itu cuma satu-satunya. Gitu ya, Firman. Berarti Ustaz bisa menjadi li'an. Berarti sohib gitu. Bisa. Cuma itu jarang memang ya, jarang. Karena dia jawazan, jadi boleh dimunculkan, boleh tidak. Memang jarang. Adapun yang menasobkan bi ghairi wasithah tanpa perantara ada 4, yaitu an, lan, idzan, kai. Itu yang tanpa perantara an untuk menaruh tadi ya. Sedangkan yang dengan perantaraan itu ada yang jawazan, ada yang wujud. Yang jawazan cuma satu, yaitu lamu ta'lil itu. Gitu ya, Firman. Syukran Ustaz. Itu nanti ada kayaknya kalau di Tufa itu ya, ada itu materi. Mudah-mudahan nanti kalau sampai di Tufa kita. Ada lagi barangkali yang perlu ditanyakan. Cukup ya? Baik, insyaallah. Terima kasih. Pak Budi kok 2 hari tidak hadir Pak Budi? Pak Budi. Ada yang tahu kabarnya beliau? Ustaz dia apa? Ke ma'had anaknya. Oh, okay. Safar berarti ya. Nah. Jadi baik, terima kasih rekan-rekan untuk hadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, insyaallah dikasih pada beliau. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.